Mantap, Arsenal. Sang pemuncak klasemen Premier League berhasil buka tahun dengan brilian. Total 7 gol sudah berhasil mereka cetak dalam 2 laga perdana di 2026. Tapi, pertandingan lawan Bournemouth kemarin sama sekali tidak mudah. Buktinya, anak asuh Mikel Arteta perlu melakukan comeback untuk bisa menang lawan Bournemouth. Gimana duel taktik yang terjadi pada pertandingan kemarin? Pertama, adu progresi. Kedua tim datang ke pertandingan ini dengan formasi yang berbeda. Di satu sisi, Bournemouth menggunakan skema 4-2-3-1, dan di sisi yang lain, Arsenal datang dengan formasi 4-3-3. Meskipun demikian, ketika bertahan, kedua tim sama-sama menggunakan skema 4-4-2. Secara ofensif, hal paling menarik yang dilakukan Bournemouth adalah rotasi posisi. Dengan bergerak dan bertukar posisi, para pemain Bournemouth selalu bisa melepaskan diri dari penjagaan lawan. Tidak hanya itu, tapi rotasi yang mereka lakukan juga membantu mereka untuk melakukan progresi ke depan. Sayangnya, berbagai eksekusi yang dilakukan oleh Bournemouth di sepertiga akhir jarang menemui sasaran, khususnya di babak pertama. Di sisi yang lain, Arsenal juga cukup kuat untuk menguasai bola. Meskipun beberapa kali kesulitan untuk menembus pressing Bournemouth, namun Arsenal dapat segera memenangkan bola kembali ketika gagal memasuki area pertahanan lawan. Intensitas untuk segera merebut bola serta kecerdasan Martin Zubimendi dalam membaca situasi menjadi kunci. Dalam statistik FBref, sang gelandang Spanyol sendiri sukses melakukan 12 kali recovery bola. Hal ini sekaligus membantu Arsenal mengakhiri pertandingan dengan penguasaan bola sebesar 57%. Catatan tersebut merupakan yang tertinggi dalam 3 laga terakhir. Kedua, pressing Bournemouth. The Cherries tidak hanya merepotkan Arsenal dalam situasi ofensif saja, namun mereka juga membuat masalah bagi tim tamu untuk melakukan progresi. Rahasianya adalah pressing yang intens. Meskipun hanya punya 2 gelandang tengah, namun mereka dapat melakukan tugas dengan baik dan mencegah Arsenal melakukan serangan dengan umpan-umpan pendek. Hal ini mereka lakukan dengan penjagaan perorangan yang ketat. Para gelandang Bournemouth pun segera siap untuk melakukan rotasi demi menutup para pemain tengah Arsenal. Ketatnya pressing Bournemouth mencegah tim tamu melakukan operan-operan pendek andalan mereka. Lebih jauh, hal ini juga memaksa Arsenal untuk melakukan kesalahan. Satu yang fatal adalah blunder Gabriel Magalhaes di awal pertandingan. Karena tidak mempunyai banyak opsi operan yang terbuka, Gabriel dipaksa melakukan kesalahan di area berbahaya. Bola yang ia oper malah mengarah ke Evan Nilsson. Sang striker sendiri pun tinggal menceploskan bola ke gawang yang kosong. Ketiga, solusi Arsenal. Meski sulit, bukan berarti Arsenal tidak punya cara untuk keluar dari masalah. Ada beberapa hal yang mereka lakukan dalam pertandingan kemarin. Pertama, dengan mengizinkan pemain bertahan untuk masuk ke ruang yang terbuka. Karena para gelandang Arsenal ditutup secara perorangan, maka secara alami pemain yang kosong adalah para penggawa pertahanan. Mikel Arteta beberapa kali mengizinkan para pemain bertahannya untuk masuk ke ruang yang kosong, entah itu dengan drive atau hadir ke ruang yang terbuka. Opsi kedua ialah memainkan umpan jauh. Meskipun terdengar kurang ideal, tapi beberapa kali taktik long ball yang dilakukan Arsenal berjalan efektif. Sejumlah umpan yang diberikan oleh David Raya atau para pemain bertahan tim tamu sukses mencapai Victor Gyökeres di lini depan. Arteta pun bukan menggunakan taktik ini secara asal-asalan, tapi dia meminta gelandang, bek sayap, maupun para winger untuk datang mendekat. Tujuannya adalah untuk memenangkan bola kedua atau bola rebound dan melanjutkan penyerangan Arsenal. Permainan vertikal tersebut pun membuahkan hasil. Gol pertama Declan Rice dalam pertandingan ini jadi buktinya. Umpan jauh yang dikirimkan Raya sukses dimenangkan oleh Gyökeres. Bola kedua juga berhasil dimenangkan oleh para pemain berkostum putih. Dan akhirnya sang gelandang Inggris datang, menerima cutback, dan sukses menembak bola dengan akurat. Bicara akurasi, Arsenal sendiri tampil sangat klinis dalam pertandingan ini. Meski total hanya menorehkan angka XG sebesar 1,1, namun mereka sukses menjaringkan 3 gol ke gawang Bournemouth. Bukti sempurna akurasi sang meriam London dalam laga kemarin. Makin jauh, kemenangan ini perlebar jarak Arsenal dengan Manchester City. Meskipun ada selisih 6 poin, tapi Premier League masih panjang. Masih akan ada beragam duel taktik yang terjadi hingga akhir Mei nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arsenal siap jadi juara Premier League musim ini? Tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.